Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri, melanjutkan season ketiga daripada seri Orang Bodoh Si Permata Kiblat. Ini adalah seri yang menunjukkan sesuatu yang beda, dan saya pun akan menyampaikannya secara hati-hati, karena dalam kehidupan beragama ini kita sangat terpengaruh oleh pola pemikiran akhir zaman, yaitu kita bersekolah di luar negeri. Katakanlah kalau orang muslim lebih banyak sekolahnya ke Madinah, Mekah, Maroko, Libya, Mesir. Kemudian kita diberi gelar profesor, doktor, master, dan sarjana. Di situ kita diajarkan ulumul Quran dan cabang-cabangnya, ulumul hadis dan cabang-cabangnya, ilmu nahu, sorab, mantik, bayan, badal, filsafat Islam, filsafat umum, sejarah Islam, sejarah umum, dan berbagai macam pengetahuan, disiplin ilmu. Di situ diajarkan semuanya. Nah, pulang dari sana kita sudah dibekali dengan suatu pengetahuan yang kuat, suatu pengetahuan yang hebat tentang agama. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita sering lupa, yaitu yang kita ketahui, yang kita miliki seketika kita pulang dari menuntut ilmu tadi, ternyata dia tidak mutlak mampu menampung semua ilmu Allah. Nah, oleh karena itu saya berharap hati-hati kita untuk menolak pandangan orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, jangan sampai terjadi karena kita sekolahnya di luar negeri, gelar kita bagus, tinggi, pengetahuan kita banyak tentang ilmu alat tadi, sehingga kita mengartikan pandangan orang lain itu tidak benar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilmu Allah itu sangat luas, sangat dalam. Bayangkan saking luas dan dalamnya, seandainya semua ranting-ranting dijadikan penanya, semua daun-daun dijadikan kertasnya, semua laut ditambah 7 laut lagi dijadikan tintanya, tidak akan mampu ilmu Allah itu kita tuliskan. Oleh karena itu sangat lucu dan aneh kalau kita merasa pengetahuan kita, pemahaman kita, pengalaman kita di dalam dunia pendidikan yang kita tuntut, kita anggap sudah menjadi penampung mutlak semua ilmu Allah. Nah, inilah awal yang saya sampaikan supaya jangan terjadi kesalahpahaman kita yang semakin dalam, semakin jauh seketika saudara-saudaraku membaca dan mendengar video ini. Oke, baik, kita mulai. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 142 yang bunyinya sayahul sufaha'u minan nasi malahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qulillahi masyriqul wal maghrib yahdi mayasya illa sirati mustaqim. Nah, itu sudah kita uraikan dengan 2 video awal, seri 1 dan seri 2. Nah, di situ diceritakan bahwa berkata orang bodoh di antara manusia, mengapa sih kok orang-orang sekarang itu beralih kiblat dari kiblat orang terdahulu sebelumnya. Maka di ayat berikut dikatakan, katakanlah bagi Allah barat, bagi Allah timur. Nah, ini juga sudah saya jelaskan, yang bagi Allah itu siapa, barat itu apa, timur itu apa, langit itu apa, bumi itu apa. Sudah saya jelaskan. Kemudian di kelanjutan ayat tadi, yahdi mayasya illa sirati mustaqim. Nah,
kami tunjukkan kepada mereka suatu petunjuk kepada kebenaran, kepada kebaikan, hanya saja yang kami tunjuki itu adalah orang-orang yang kami kehendaki. Artinya, kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu dapat petunjuk, bagaimanapun kita menjelaskan kebenaran ini, kebaikan ini, tetap tidak masuk. Tetapi kalau mereka itu ditunjuki oleh Allah, tidak usah dijelaskan semuanya, sedikit saja. Bahkan tidak dijelaskan sama sekali. Tentu mereka akan mencari fakta, data, kisahnya. Sehingga mereka mempunyai argumen yang kuat di dalam apa yang mereka cari. Oke? Nah, bahasan berikutnya adalah kita masuk kepada ayat, yaitu 143. Ayat setelah ayat yang tadi. Di situ kita temukan kalimat yang bunyinya begini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayattabi'u rasulah mimma yanqalib 'ala aqibai in kanat lakabirah ila 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallahu binnasi lara'ufur rahim. Nah, di ayat ini kita temukan sesuatu yang unik. Di sini Allah tidak berkata aku, tetapi Allah berkata kami. Kami, artinya bukan sendiri. Dia sudah mulai menunjukkan siapa yang serta dengannya, yang ada bersamanya, wujud daripada dia. Dia sudah mulai menceritakan itu di sini. Makanya kata-katanya itu waja'alna. Kami menjadikan, kami. Kami di sini berarti tidak sendiri. Sudah ada yang lain daripada yang sendiri. Setidak-tidaknya berdua. Nah, mari kita masuk. Ayat itu menerjemahkan bahwa sedemikian itu kami jadikan. Ya, sedemikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Tentu kamu di sini adalah dia yang bisa mendengar, dia yang bisa melihat, dia yang bisa mencium, dia yang bisa berkata, dia yang bisa berpikir, dia yang bisa merasa pada tubuh. Jadi kamu di sini artinya ruh, bukan tubuh. Kalau tubuh itu adalah alat daripada ruh untuk melaksanakan pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, pemikiran, dan perasaan. Jadi tubuh itu adalah alat. Jadi sedemikian itu kami jadikan kamu. Kamu di sini adalah ruh. Karena dia yang dapat memahami dengan indera yang dia miliki. Nah, jadi sedemikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Jadi umat pertengahan itu artinya si ruh tadi berada pada satu posisi, ada yang di depannya, ada yang di belakangnya. Makanya dia terletak di tengah-tengah. Nah, kalau melihat ayat ini menceritakan tentang kisah sosok ruh yang berada di depan Rasul. Tentu di belakang ruh adalah tubuhnya di Baitullah. Nah, itu dia. Nah, kejadian ini menceritakan tentang processing solat. Processing solat hakikat yang pada video pertama, kedua, dan terdahulu pernah saya ceritakan. Yaitu Fattakhizu mim maqama Ibrahim musholla.
ambil oleh kamu sebagian makom Ibrahim. Kembali kalimatnya itu kamu. Kota Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, di depannya ada makom Ibrahim. Kita diperintah mengambil sebagian makom Ibrahim untuk kita sholat, untuk kita berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Nah, sistem ini memang Allah dan Rasul yang menetapkannya, saudara. Bukan pola rasa saya, bukan pola pemikiran saya, dan bukan pula pola pemikiran daripada orang-orang yang berserta saya. Tetapi ini adalah ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Sebagai firman dan wahyu daripada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah yang ada pada kitab ini. Nah, jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sedemikian itu kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Kamu berada di tengah-tengah jika kamu di situ. Nah, untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu dapat menyaksikan manusia. Nah, kalau kita berada di tempat itu, atau dalam bahasa lainnya, kalau kita sholat di tempat itu, kita akan dapat menyaksikan manusia. Manusia yang mana? Bukan manusia yang lain. Tapi manusia diri kita sendiri. Yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Karena perlu kita ingat, yang namanya kita ini bukan manusia, saudara. Kita datang daripada Allah, masuk ke dunia, dimasukkan ke dalam tubuh, dipari di hati. Habis masa, habis tugas, sampai ajal, kita keluar di hati, keluar di tubuh, keluar di dunia, dan kembali ke tempat semula. Itu adalah ruh, itulah yang datang daripada Allah, itulah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita. Tapi kalau manusia, jelas kalimahnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju mim baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itulah manusia. Dia tercipta dari air sulbi atau air mani. Kalau ilmu biologi, dia adalah spermatozoa asalnya. Kemudian dia berjalan, menyatu dengan ovum dalam rahim perempuan. Kemudian dia berkembang. 4 bulan 10 hari usia tubuh badan jasad yang dikatakan manusia, barulah kita diturunkan ke dalamnya, dipari di dalamnya, menyatu bersamanya. Makanya kata manusia di sini menunjukkan kepada kita, kalau kita sholat berada di tempat ini, kita bisa menyaksikan manusianya kita, bukan orang lain, manusianya kita. Dalam bahasa lainnya, kita dapat melihat kelebihan kita. Kita dapat melihat kekurangan kita. Sehingga gampang untuk kita mengolah kepribadian kita yang tidak komplit, yang tidak sempurna, yang banyak salahnya. Gampang kita mengolah karena kita bisa menyaksikannya. Dibanding dengan orang-orang, jangankan untuk mengolah dirinya. Dia salah saja, dia tidak menyadari kalau dia sedang bersalah. Bahkan dia menyalahkan orang lain. Bagaimana menunjukkan manusia yang seperti ini? Tidak bisa. Tetapi bagi mereka yang sholat, dia mengambil sebagian makom Ibrahim. Dia berada di tempat itu.
dia bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Ini yang dimaksud dengan syuhada 'alan nas. Engkau umat pertengahan tadi, dia adalah ruh dalam bentuk ingatan, rasa dan kesadarannya di situ dapat melihat manusia dirinya. Itu makanya kenapa dia gampang diberikan petunjuk oleh Allah. Karena dia itu bersih. Karena dia tahu kekurangannya. Kemudian dilanjutkan ayat tadi. Wa yakunu rasulu alaikum syahidah. Dan Rasul pun menyaksikan dirimu, wahai umat pertengahan tadi, di tempat itu. Hanya di tempat itulah Allah dan Rasul mau menyaksikan semua aktivitas kebaikan kita. Hanya di tempat itu. Kalau tidak di tempat itu, Allah dan Rasul melihat apa yang kita buat. Tetapi dia tidak akan menjadi saksi atas semua kebaikan yang kita buat. Itu persoalannya. Dia melihat kalau kita tidak di Baitullah, tidak sholat seperti itu, kita sholat di luar, tidak di tempat itu, apa yang kita buat dia lihat. Tapi dia tidak akan mau menjadi saksi atas semua kebaikan yang kita buat. Walaupun dia tahu. Nah, ini persoalannya, saudara. Jadi di tempat itu kita dapat menyaksikan manusia diri kita dan Rasul pun menyaksikan kita. Di tempat itu. Jadi metode kiblat yang seperti ini sungguh tidak main-main loh. Serius, benar-benar luar biasa dan benar-benar sangat dibutuhkan keseriusan kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita. Nah itu. Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha. Dan tidaklah kami jadikan sistem kiblat hadapan yang seperti ini. Ya. Sungguh tidak kami buat sistem perkiblatan seperti ini illa lina'lama. Kecuali untuk kami ketahui. Kecuali untuk kami ketahui. Ma yatabi'ur rasul mimma yanqalib ala aqibai. Siapa yang mengikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Hebat cerita ini, saudara. Jadi sistem yang Allah buat seperti ini, yang Rasul buat seperti ini, justru bukan hanya untuk kita menyaksikan diri kita, kelemahan kita. Bukan hanya sekedar Rasul untuk menjadi saksi atas diri kita. Tetapi juga untuk diketahui oleh Allah Rasul. Siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling pada Rasul. Sebagaimana kita ketahui, Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Jadi, bahasanya adalah siapa yang ikut Allah dan Rasul, siapa yang berpaling pada Allah dan Rasul. Jadi cara kita mengikut Rasul seperti ini. Makanya beliau berkata, in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Untuk apa? Yubibukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Supaya kamu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan diampuni dosa-dosamu oleh Allah jika kamu ikut aku. Artinya, kalau tidak ikut Rasul, tidak dicintai oleh Allah, tidak dikasihi oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, dan tidak diampuni dosa-dosa. Bayangkan. Makanya kita kebingungan bagaimana ikut Rasul. Karena dalam pelajaran kita, dalam ilmu kita, Rasul itu sudah mati.
Kuburannya ada di Madinah. Tanpa kita pahami lagi. Ternyata yang mati itu adalah tubuhnya, nabinya yang membawa berita kerasulan. Itu ada di Madinah kuburnya. Tetapi Rasul yang dia bawa, berita kerasulan yang dia bawa, tidak ada di kuburan itu. Dia kembali ke tempat semula. Makanya bunyinya, la uqsimu bihazal balad. Wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Ditulis pula Mekah di situ. Tambah jauh kita daripada hakikat. Negeri yang dimaksud bukan Mekah, saudara. Di mana kita temukan jawabannya? Di surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Makanya berkali-kali saya bacakan ayat itu supaya kita memahami. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah. Nah, sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, kata Allah. Masa kita tidak paham-paham juga dengan rumah yang pertama kali? Artinya belum ada rumah loh sebelum rumah itu. Aku yang membangunnya, bukan tukang loh. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Negeri ini bukan Mekah, saudara. Tapi negeri yang di luar seantero alam semesta. Seketika Allah berkata dengan kata ini melalui Rasulullah. Di negeri Bakkah itu, langit dan bumi dan semua isinya belum tercipta, saudara. Nah, disinilah beliau itu menetap. Tepatnya di dalam rumah atau Baitullah Hakikat. Tepatnya lagi di atas kursi kerajaan Tuhan. Tepatnya lagi di tempat di mana dulu kita pernah melihat dia. Seketika dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Allah itu Tuhan, aku dengan Tuhan. Kita menjawab, bala syahidna. Ini kan ada pada surat Al-A'raf 172, saudara. Cek. Nah, dalam processing itu, dia yang kita hadapi. Dalam bahasa Arabnya, kiblat. Yang menjadi pemimpin, yang berada di depan kita waktu itu siapa? Ibrahim. Beliau itulah imam bagi semua. Mulai dari Adam sampai Isa, mulai dari Isa sampai ke kita. Ibrahim itu imam. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 124-25 dikatakan, wa izibtala Ibrahima rabbahu bikalimati fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka imamal linnasi. Seketika Ibrahim itu kami berikan ujian dari beberapa kalimah kami. Dia melaksanakannya dengan sukses. Maka waktu itu kami katakan kepadanya, aku jadikan engkau itu imam bagi semua manusia. Nah, sebenarnya bukan manusia ya, bagian daripada manusia itu ruh maksudnya. Itu sebabnya kenapa tanda Baitullah adalah Ka'bah. Tanda Ka'bah adalah makom Ibrahim, bukan makom Nabi lain. Itu sebabnya. Nah, jadi yang jadi imam itu adalah Ibrahim, saudara. Kita adalah makmum, orang yang diimami, berada di belakang. Itu kisah hakikat. Nah, inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai dasar terjadinya ibadah yang namanya sholat. Yang namanya berhubungan antara kita dengan Allah. Muhammad sebagai wasilah. Inilah awal kisahnya. Makanya negeri Bakkah itu Allah misalkan dengan Mekah. Ya. Tempat sujud yang mulia yang ada di tempat itu. Seketika kita menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad. Allah misalkan itulah Masjidil Haram yang ada di Mekah.
Baitullah hakikat. Allah misalkan itulah Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram. Tempat tegak Ibrahim sebagai imam yang memimpin kita seketika berhadapan dengan kiblat yaitu beliau. Itulah Allah misalkan dalam bentuk makom Ibrahim yang ada di depan Ka'bah, saudara. Jadi, jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Maksud beliau adalah, ya ikut, betul-betul ikut beliau. Ikut beliau. Kemana? Ke sana? Tentu tidak bisa. Itulah kenapa Allah jadikan ini sebagai alasan untuk memudahkan agama ini. Dengan menjadikan syariatnya kota Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, makom Ibrahim. Disitulah kita melaksanakan sholat atau berhubungan dengan Allah yang nyata Muhammad sebagai wasilah. Makanya dikatakan, watahizumi makoma Ibrahim mushola. Itu persoalannya. Jadi begitu cara mengikut Rasul, saudara. Nah, kalau sudah mengikut Rasul, tentu kita bisa taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, artinya sudah taat kepada Allah. Makanya, wa ma yuti'i Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, artinya sudah taat kepada Allah. Begitu prosesnya. Ikut Rasul dulu, baru kita bisa taat. Jadi pegawai negeri dulu, baru kita bisa pakai seragam ke kantor setiap hari. Kecuali Sabtu Minggu. Jadi pegawai negeri dulu. Jangan kita pakai pakaian pegawai negeri. Kita datang ke kantor, Sabtu Minggu kita tidak masuk. Sementara kita bukan pegawai negeri, akan ditertawakan orang. Jadi ikut Rasul dulu, baru kita bisa taat. Jadi pegawai negeri dulu, baru bisa kita ngantor. Begitu permisalahannya. Makanya surat Ali Imran ayat 31, 32 itu dideretkan. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Nah itu ayat 31. Jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Setelah kita ikut beliau, sholat dengan cara yang tadi, baru masuk ayat yang kedua. Yaitu ayat 32. Kul ati'ullah wa ati rasul. Nah, katakanlah, ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Bagaimana mengikut Allah? Tidak bisa kalau tidak ikut Rasul. Bagaimana mengikut Rasul? Itu yang saya katakan tadi caranya. Dan ini tidak main-main, saudara. Tidak main-main, serius ini. Nah, kalau sudah ikut Rasul, tentu akan taat kepada Rasul. Kalau sudah taat kepada Rasul, artinya taat kepada Allah. Makanya, di tempat itulah kita disaksikan oleh Rasul, disaksikan oleh Allah. Itu satu. Di tempat itulah, وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Akan kami cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Kalau di alam sono, namanya Al-Kautsar. Kalau di dalam sini, namanya Zam-Zam. Dicabut penyakit hati di tempat itu. Itu makanya kita bisa menyaksikan manusia kita tadi. Kita menyadari kekurangan kelemahan kita tadi. Kita siap dinasihati oleh Allah dan Rasul melalui siapa saja. Melalui anakkah, melalui istrikah, melalui karyawankah, melalui pembantu kitakah, kita akan terima. Karena kita ketahui bahwa Allah dan Rasul menasihati kita tidak langsung. Pasti melalui orang-orang yang dari sekitar kita. Kita akan terima loh. Tidak ada merah muka. Tidak ada kesombongan. Tidak ada penolakan. Karena kita tahu. Bagaimana kita tahu? Karena Allah beritahu. Rasul berikan tahu. Di mana? Di tempat itu. Nah begitu. Kemudian di tempat itulah kita disebut dengan Islam, saudara. Ini kan kita sering mengatakan, wah saya orang Islam. Saya Muslim. Apakah kita tidak malu mengatakan, saya adalah orang Islam, saya Muslim? Apakah kita tidak malu?
Sementara kita belum melaksanakan proses ini. Kenapa harus malu Pak Abu Fikri? Kan benar adanya. Saya orang Islam, saya Muslim. Ingat. Kan kita juga yang mengatakan. Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kan kita yang mengatakan itu. Adalah aku ini baru condong, baru mau, baru ingin selamat saudara. Itulah makanya kita melaksanakan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik kepada semua. Dan taat kepada Allah menjauhi larangannya. Karena kita baru mau selamat saudaraku. Belum selamat. Kapan kita selamat? Kalau sudah ada di posisi ini, saudaraku. Kalau sudah ada di posisi yang saya ceritakan ini, saudaraku. Dari mana Pak Abu Fikri tahu? Allah yang menyampaikan, Rasul yang menyatakan. Ada tertulis dalam surat An-Naml. Ya. An-Naml itu adalah surat yang ke-27. Ayat 91. Di situ kita dengarkan bahwa innama umirtu an a'buda robba hazil baldati allazi haramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna muslimin. Nah, tidaklah aku terperintah menyembah Tuhan kecuali di negeri ini. Negeri yang mana? Negeri ini. Negeri bakah hakikatnya itu di situ. Nah, bagi Allah itu segala sesuatu loh. Tidak hanya Bakkah, tidak hanya Mekah, tetapi apa yang ada dalam diri kita, yang kita rasakan, yang kita ketahui, Dia tahu. Rasul tahu. Nah itu. Dan aku terperintah. Disinilah aku menjadi seorang Islam atau Muslim. Itu kisahnya. Makanya pada surat Ali Imran ayat 96, 97 dijelaskan. Mandakalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah itu. Secara hakikat, syariatnya, sholat seperti ini. Maka amanlah dia dari godaan dirinya, godaan syaitan, iblis, dan jin, dari gangguan apa saja yang akan merusak batinnya. Ini janji Allah, ini janji Rasul. Kalau begitu Pak Abu Fikri, alangkah enaknya jadi orang Mekah. Sholat 5 kali sehari semalam bisa di situ. Sholat sunnah bisa di situ. Maka mereka akan mendapatkan fasilitas otomatis seperti yang diajarkan oleh Allah Rasul. Ini tanggapan kita loh. Ternyata tidak, saudara. Mereka itu lebih sulit memahami ini ketimbang kita orang Indonesia. Kenapa lebih sulit? Karena bagi mereka semua itu adalah mudah. Tidak perlu pakai ingatan, pakai rasa, pakai kesadaran. Mereka langsung ke sana saja sudah berada di tempat itu. Tetapi secara rasa, secara kesadaran, sama dengan kita. Seketika dia berada di dalam Masjidil Haram, di depan Ka'bah, mengambil makam Ibrahim, di atas sumur Zam-Zam. Tetap saja, kalau dia tidak tahu hakikatnya batu hitam yang bernama Ka'bah ini, tentu dia akan ngalor ngidul juga. Ke kantor, ke kebun, ke bank, ke mall, ke tempat-tempat yang menyenangkan. Bahkan apa saja menjadi penyakit dan sakit hatinya, di situ pun dia bawa dalam sholat. Sama saja saudara. Jadi tidak ada bedanya. Nah, jadi itulah persoalannya. Kita mengikut Rasul di tempat itu. Kalau tidak seperti itu berarti kita berpaling, kata Allah. Kalau kita berpaling maka kita rugi dalam 3 hal. 1, kita tidak ikut Rasul. 2, kita tidak disaksikan. 3,
kita tidak dicabut penyakit hati. Akhirnya kita tidak selamat. Akhirnya kita tidak Islam. Padahal kita hanifan muslimah, condong pada Islam, condong kepada selamat. Itu persoalannya, saudara. Nah, tolong direnungkan ini. Baik, kita lanjut. Sudah itu dikatakan lagi pada ayat ini, in kanat lakabirah ila alal lazina hadallah. Nah, sesungguhnya sistem ini sangatlah berat, kecuali bagi mereka yang mendapat petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Di mana kita dapat petunjuk Allah dan Rasul? Di sini, saudara. Di tempat ini, saudara. Kalau tidak di tempat ini, bagaimana Pak Abu Fikri? Bisa jadi Allah akan memberikan di tempat yang manapun, seperti yang Dia kehendaki. Bukankah Allah sudah menyatakan melalui Rasul-Nya? Yahdi mayasya. Tetapi setelah kita dapat petunjuk, pasti kita akan digiring ke sini, saudara. Pasti. Kalau tidak digiring ke sini, sia-sia petunjuk yang kita dapatkan. Sia-sia. Karena tidak akan tumbuh petunjuk itu, tidak akan berkembang petunjuk itu, tidak akan menjadikan kita selamat dengan petunjuk itu, karena kita tidak berada di negeri selamat yang tadi telah diajarkan oleh Allah dan Rasul yang saya sampaikan. Begitu. Nah, di ayat yang lain, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keyakinanmu, keimananmu dalam persoalan yang seperti ini. Tidak akan sia-sia, saudara. Tidak akan mubazir. Tidak akan sesat, saudara. Itu maksudnya. Kalau ini yang kita buat, tidak sia-sia. Tidak akan salah. Tidak akan sesat. Walaupun kapasitas kebenaran kita tidak sama dengan kapasitas kebenaran Allah dan Rasul. Tapi setidak-tidaknya kita melakukan apa yang kita pahami daripada ajaran Allah dan Rasul yang tertuang dalam kitab Quran ini, saudara. Itu yang saya maksud. Nah, kemudian dia lanjut selanjutnya, innallahu bin nasi lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah itu kepada manusia sangat kasih dan sayang. Mana manusia? Yaitu tubuh kita ini, badan kita ini, jasad kita ini. Buktinya Allah cinta kasih kepada tubuh ini, makanya ruhnya diurus dulu. Ruhnya diselamatkan dulu. Dibina dulu, dididik dulu. Nanti barulah kenikmatan itu akan terasa pada tubuh ini. Makanya saya katakan, sewaktu saya di depan saudara saya anggota MUI, waktu saya membahas masalah ruh, mereka tembak saya. Anda pasti betul cerita tentang ruh. Sudah tahu Allah berkata, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Benar itu. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah, ruh itu urusan Tuhan. Tidaklah aku beri atau kami beri kamu ilmu tentang ruh, kecuali sedikit sekali kamu yang memahaminya. Benar. Tapi tidak mungkin Allah itu mengurus semua ruh. Yang diurus oleh Allah itu adalah ruh yang mau diurus, saudara. Ruh yang mau dipanggil, hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, mari berhubungan dengan aku di tempat ini tadi. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Kamu ikut Rasul di situ. Penyakit hatimu dicabut di situ. Ya kan? Dan kamu pun disaksikan Allah dan Rasul di situ. Maka selamatlah kamu. Itu tanda kemenangan yang harus kamu capai, saudara. Ini maksud ayat itu. Jadi kalau ruh tidak mau diajak ke sini, dia membangkang, dia memantah. Maka benarlah kata Allah, Allah dan Rasul berlepas tangan daripada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang membantah, orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk memikirkan agama ini, saudara.
Itu persoalannya. Nah, nanti pada sesi keempat, saya akan menampilkan lagi sesuatu yang lebih lagi, lebih menggetarkan lagi, dan seakan-akan tidak masuk akal. Tetapi ada beritanya di sini, saudara. Baik, sesi ketiga, saya tutup dulu. Sampai jumpa pada sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.